Tahukah kamu bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW sebenarnya telah diramalkan dalam kitab-kitab Hindu kuno? Beberapa teks Hindu, seperti Bhavishya Purana, menggambarkan sosok seorang pemimpin besar yang akan membawa ajaran kedamaian dan keesaan Tuhan, yang sangat mirip dengan karakteristik Nabi Muhammad. Agama Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kedatangan Nabi Muhammad sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Umat Islam sudah sering mendengar hal ini. Namun, ada satu hal yang jarang diketahui oleh banyak orang, yaitu bahwa sosok Nabi Muhammad ternyata juga disebut-sebut dalam kitab suci agama Hindu. Hal ini menjadi bahan perbincangan serius di kalangan ilmuwan dan tokoh lintas agama karena membuka kemungkinan adanya jembatan pemahaman antara Islam dan Hindu yang selama ini dianggap sangat berbeda. Sebagian besar umat Islam sudah mengetahui bahwa dalam Injil, khususnya Injil Barnabas, nama Nabi Muhammad disebut secara langsung. Dalam salah satu babnya, Yesus atau Nabi Isa bahkan menyebut nama Muhammad dan menyampaikan bahwa beliau akan datang sebagai rasul yang suci dan membawa petunjuk dari Tuhan. Injil Barnabas memang bukan Injil yang umum beredar, karena sebagian besar salinannya disimpan oleh gereja tertentu dan tidak dijadikan rujukan resmi dalam kekristenan modern. Namun bagi umat Islam, penemuan tersebut cukup penting, karena memperkuat keyakinan bahwa Nabi Muhammad memang telah disebut oleh para nabi sebelumnya. Namun bagaimana jika informasi tentang Nabi Muhammad tidak hanya datang dari kitab-kitab Samawi saja, tapi juga dari kitab agama lain seperti Weda, kitab suci umat Hindu? Ini tentu mengejutkan banyak pihak, baik dari kalangan Islam maupun Hindu. Mengingat ajaran Hindu dan Islam terlihat sangat berbeda secara lahiriah, banyak orang tidak akan menyangka bahwa kitab suci Hindu justru menyimpan prediksi yang sangat mirip dengan ciri-ciri Nabi Muhammad. Agama Hindu sendiri dikenal sebagai salah satu agama tertua di dunia. Meski sulit menentukan secara pasti kapan agama ini mulai berkembang, para ahli membagi sejarah agama Hindu ke dalam beberapa zaman penting. Pertama adalah zaman Weda, yang diperkirakan terjadi antara 6.000 sampai 2.000 tahun sebelum Masehi. Kedua adalah zaman Brahmana, sekitar 2.000 hingga 1.500 tahun sebelum Masehi. Ketiga adalah zaman Upanishad yang berkembang antara 1.500 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Dengan rentang waktu sepanjang itu, kitab-kitab Hindu menyimpan banyak ajaran, ramalan, dan mitologi yang kaya makna. Salah satu tokoh penting dalam pembahasan ini adalah seorang profesor ahli bahasa Sanskerta dari India bernama Pandit Vaid Parkash. Ia bukan hanya seorang akademisi, tetapi juga seorang pendeta besar kaum Brahmana. Dalam bukunya yang berjudul Kalki Avatar, Pandit Parkash menyampaikan sebuah klaim yang sangat mengejutkan, bahkan bisa dibilang kontroversial di kalangan umat Hindu. Ia menyatakan bahwa sosok yang disebut dalam kitab suci Hindu sebagai Kalki Avatar sebenarnya adalah Nabi Muhammad dari Arab. Klaim ini tidak dibuat tanpa dasar, karena ia menyampaikan penjelasan ilmiah berdasarkan bahasa, makna istilah dalam kitab Weda, serta ciri-ciri Kalki Avatar yang disebut dalam teks-teks kuno. Menurut analisisnya, Kalki Avatar adalah sosok yang diramalkan akan datang sebagai pembawa ajaran terakhir untuk umat manusia. Ia akan lahir di sebuah jazirah atau pulau, yang dalam konteks ini cocok dengan wilayah Jaziratul Arab atau Semenanjung Arab. Dalam kitab Weda juga disebutkan bahwa ayah dari Kalki Avatar bernama Wisnu Bhagat, sementara ibunya bernama Somanip. Dalam bahasa Sanskerta, Wisnu berarti Tuhan, dan Bhagat berarti hamba atau pengabdi. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Wisnu Bhagat berarti Abdullah, yang artinya hamba Allah. Sedangkan Somanip dalam bahasa Sanskerta memiliki arti damai atau ketenangan, yang dalam bahasa Arab identik dengan nama Aminah. Seperti yang sudah diketahui, ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Kitab Weda juga menyebutkan bahwa Kalki Avatar akan lahir di tengah kaum yang mulia dan terhormat di tanahnya. Hal ini juga cocok dengan kenyataan bahwa Nabi Muhammad lahir dari suku Quraisy, suku yang dihormati di Mekah pada zamannya. Bahkan,
Disebutkan bahwa Kalki akan mendapat petunjuk pertama kali di dalam gua, saat dirinya belum dikenal sebagai nabi. Ini sangat mirip dengan peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, saat malaikat Jibril datang menyampaikan firman Allah untuk pertama kalinya. Semua kesamaan ini tentu saja bukan hal yang bisa dianggap kebetulan belaka. Apalagi dalam kitab Weda dan kitab Hindu lainnya disebutkan juga bahwa Kalki Avatar akan datang dengan membawa ajaran terakhir dan akan menyebarkannya ke seluruh dunia. Dalam kisah Nabi Muhammad, kita tahu bahwa ajaran Islam tidak hanya berhenti di wilayah Arab, tetapi meluas hingga ke berbagai penjuru dunia. Apa yang disampaikan oleh Pandit Faid Parkash semakin menarik karena tidak hanya berasal dari spekulasi pribadi, tapi juga telah dikaji dan disetujui oleh sejumlah pendeta besar Hindu lainnya. Ini menunjukkan bahwa di balik perbedaan ajaran secara lahiriah, ada kemungkinan bahwa semua agama besar di dunia sebenarnya memiliki benang merah yang sama, yaitu mengarahkan manusia menuju keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam tradisi Hindu, Kalki Avatar dianggap sebagai inkarnasi terakhir dari 10 awatara Dewa Wisnu yang akan datang ke dunia di akhir zaman untuk memusnahkan kejahatan dan menegakkan kembali kebenaran. Kitab suci mereka menyebutkan secara rinci tentang ciri-ciri fisik, nama orang tua, tempat kelahiran, dan tugas besar yang akan dilakukan oleh Kalki Avatar. Menariknya, jika kita teliti lebih dalam, hampir semua deskripsi ini cocok dengan sosok Nabi Muhammad dalam sejarah Islam. Salah satu teks Hindu yang sering dikutip dalam pembahasan ini adalah Bhagavata Purana dan Kalki Purana, di mana disebutkan bahwa Kalki akan lahir di akhir zaman Kali Yuga, yaitu zaman kegelapan dan moralitas yang merosot tajam. Ia akan lahir di sebuah kota bernama Sambhal dan berasal dari keluarga terhormat. Dalam catatan Weda, kota ini bukan hanya sekadar nama geografis, tapi juga bisa dimaknai secara simbolik. Menurut beberapa pakar, Sambhal bisa ditafsirkan sebagai sebuah tempat yang suci dan dijaga kehormatannya, yang sangat cocok jika dikaitkan dengan kota Mekkah. Nama ayah Kalki disebut sebagai Wisnu Bhagat, yang artinya adalah hamba Tuhan. Dalam bahasa Arab, ini padanannya adalah Abdullah, yang tak lain adalah nama ayah Nabi Muhammad. Nama ibu Kalki adalah Somanib, yang jika diterjemahkan berarti wanita yang penuh ketenangan dan kedamaian, mirip dengan makna nama Aminah, ibu Nabi Muhammad. Kitab-kitab Hindu juga menyebut bahwa Kalki akan berkendara dengan seekor kuda, putih dan membawa pedang di tangannya. Banyak yang menafsirkan ini secara simbolik. Kuda putih bisa diartikan sebagai kendaraan spiritual atau kekuatan yang cepat dalam menyampaikan ajaran, sementara pedang bisa dimaknai sebagai kekuatan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad memang pernah memimpin pasukan dalam peperangan untuk membela diri dan menegakkan keadilan, namun beliau juga dikenal sebagai sosok yang sangat penyayang, sabar, dan penuh kasih terhadap umat manusia. Lebih jauh lagi, dalam Bhavishya Purana, salah satu kitab ramalan Hindu, terdapat bagian yang sangat mencengangkan. Di sana disebutkan tentang seorang pria asing yang datang dari negeri para meleca, istilah yang digunakan untuk menyebut kaum non-Hindu atau kaum luar dari India. Pria ini digambarkan sebagai orang yang sangat mulia, memiliki janggut lebat, dan membawa ajaran yang menuntun manusia kepada Tuhan Yang Esa. Ia menolak penyembahan berhala dan mengajak umatnya untuk menyembah satu Tuhan tanpa perantara. Apa yang menarik, istilah meleca sendiri dalam teks Hindu merujuk pada orang-orang dari luar wilayah India yang tidak mengikuti sistem kasta, tidak menyembah dewa-dewa, dan tidak memuja berhala. Ini sangat cocok dengan ajaran Islam yang menolak penyembahan selain kepada Allah dan melarang adanya perantara dalam beribadah. Dalam teks tersebut, bahkan disebutkan bahwa sosok ini akan mendapat wahyu dari Tuhannya dan akan menjadi pembawa ajaran terakhir yang menyempurnakan semua ajaran sebelumnya. Wahyu itu akan turun di tempat yang suci dan penuh ketenangan, yang bisa dipahami sebagai Gua Hira, tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Yang lebih menguatkan lagi adalah deskripsi tentang bagaimana ajaran yang dibawa oleh Kalki akan menyebar ke seluruh dunia, melampaui batas-batas wilayah, suku, dan bahasa. Ajaran ini akan membawa perubahan besar dalam peradaban manusia dan akan membentuk umat yang kuat dalam akhlak, keimanan, serta keadilan sosial.
Ini adalah gambaran yang sangat selaras dengan apa yang terjadi dalam sejarah Islam, di mana Nabi Muhammad berhasil membawa umat dari zaman kegelapan menuju zaman ilmu, peradaban, dan keadilan. Beberapa peneliti non-Muslim juga mulai tertarik meneliti fenomena ini. Mereka melihat adanya pola yang sama antara Kalki Avatar dan Nabi Muhammad dari segi misi, karakter, hingga pengaruh global yang ditinggalkan. Bahkan ada yang mengakui bahwa ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad sangat mirip dengan nilai-nilai ketuhanan tertinggi dalam konsep Brahman di ajaran Hindu, yaitu penyembahan kepada Tuhan yang satu, tanpa bentuk dan tanpa perantara. Tentu saja klaim ini menimbulkan perdebatan. Sebagian kalangan Hindu menolak keras identifikasi Kalki dengan Nabi Muhammad karena dianggap bertentangan dengan tradisi mereka. Namun sebagian lainnya mulai membuka diri dan mengkaji kembali makna-makna simbolik dalam kitab suci mereka dengan pendekatan yang lebih terbuka. Tak sedikit pula umat Hindu yang setelah membaca dan meneliti kitab mereka sendiri, akhirnya menerima kebenaran tentang Nabi Muhammad dan memeluk Islam secara sadar. Salah satu hal yang paling menarik perhatian peneliti dari berbagai latar belakang agama adalah bahwa dalam kitab-kitab suci Hindu, khususnya Weda, terdapat ayat-ayat yang jika diterjemahkan dan diteliti secara objektif, tampaknya mengarah kepada Nabi Muhammad. Bahkan, dalam beberapa ayat, disebutkan kata yang sangat mirip dengan nama beliau. Salah satu kutipan yang sering dijadikan rujukan adalah dari Atharva Veda Kanda 20 Him 127, mantra 1-3. Dalam teks ini disebutkan seorang Narashansah, yang artinya, orang yang dipuji oleh banyak orang, atau terpuji. Kata ini, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sangat mirip dengan makna dari nama Muhammad, yang juga berarti yang terpuji. Ini bukan kebetulan biasa. Apalagi dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa Narashansah akan datang dari bangsa yang tidak tinggal di India, membawa ajaran kebenaran, dan akan didampingi oleh 10.000 orang suci atau sahabat. Angka ini sangat cocok dengan jumlah sahabat Nabi yang ikut dalam peristiwa penting Fathu Makkah. Lebih dalam lagi, dalam Samaveda Book 2, Hymn 6, terdapat penyebutan tentang seorang utusan terakhir dari bangsa non-Arya yang akan menyatukan umat manusia dalam satu ajaran suci. Ia digambarkan sebagai seseorang yang tidak menyembah berhala, tetapi menyembah Tuhan yang tidak terlihat oleh mata. Ia juga disebut sebagai seseorang yang tidak akan pernah membuat patung atau gambar apapun untuk disembah. Ini sangat sesuai dengan prinsip utama dalam Islam tentang tauhid dan larangan terhadap segala bentuk penyembahan berhala. Kitab Rig Veda Mandal 1 Him 53 ayat 9 juga menyinggung tentang seorang pemimpin spiritual yang akan datang dari daerah gurun, yang artinya bukan dari dataran tinggi seperti Himalaya yang umumnya menjadi latar geografis kitab-kitab Weda. Sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad lahir dan dibesarkan di Mekah, sebuah kota di tengah gurun pasir. Dalam kitab itu juga disebut bahwa dia akan menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa dan mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Hal ini menjadi salah satu ciri khas dari Islam, di mana tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab, antara kulit putih dan kulit hitam, kecuali berdasarkan takwa. Dalam Bhavishya Purana Pratisarga Parva, disebutkan lebih gamblang lagi tentang seorang nabi dari luar India yang datang bersama pengikutnya. Ia tidak membawa senjata untuk membunuh orang, tetapi membawa kitab suci dan aturan hidup yang akan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran moral. Bahkan disebutkan bahwa orang ini akan disebut dengan nama Muhammad, seorang pemimpin dari negeri padang pasir. Ia akan datang dengan aturan yang menolak penyembahan berhala dan hanya menyembah satu Tuhan yang esa. Nama ini, Muhammad, sangat dekat dengan Muhammad. Dalam versi bahasa Sanskerta kuno, perubahan huruf seperti ini biasa terjadi. Dalam teks itu juga tertulis bahwa Muhammad akan datang bersama pasukannya dan akan menaklukkan kezaliman serta membimbing manusia menuju kebenaran. Ia digambarkan mengenakan pakaian putih dan tinggal di negeri yang suci. Semua ciri ini sangat cocok jika dibandingkan dengan karakter dan sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Dalam banyak riwayat, beliau dikenal selalu menjaga kesucian, berpenampilan bersih, dan
memakai pakaian putih sebagai simbol kemuliaan dan kesederhanaan. Selain itu, disebutkan juga bahwa Muhammad akan diberi wahyu dari Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dirasakan dalam hati. Ini sangat serupa dengan konsep wahyu dalam Islam, di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, bukan sebagai hasil meditasi atau pencarian diri pribadi, tetapi sebagai perintah langsung dari Tuhan. Menariknya, dalam Kalki Purana juga ada penjelasan tentang akan datangnya sosok yang akan memurnikan ajaran agama dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama ribuan tahun. Ia akan mengembalikan umat manusia kepada jalan yang lurus. Sosok ini akan memimpin dengan kebijaksanaan, bukan kekerasan, dan ajarannya akan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Dalam sejarah Islam, dakwah Nabi Muhammad memang dimulai secara perlahan, dengan damai, bahkan di tengah tekanan dari masyarakat Quraisy, sampai akhirnya Islam menyebar luas ke seluruh dunia. Dengan semua bukti ini, muncul pertanyaan besar. Mengapa semua tanda-tanda ini bisa begitu cocok? Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang ada garis besar takdir yang sudah ditentukan sejak zaman dahulu, bahwa Tuhan telah menjanjikan kedatangan Nabi terakhir kepada seluruh umat manusia, bahkan melalui kitab-kitab kuno sekalipun? Tentu saja, ini bukan untuk mengklaim agama orang lain secara sepihak, tetapi untuk membuka mata bahwa dalam sejarah panjang umat manusia, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka tanpa petunjuk. Jika kita mau jujur dan terbuka, semua ini bisa menjadi jembatan untuk saling mengenal lebih dalam, bukan untuk bertentangan. Justru, melalui pengkajian seperti ini, kita bisa menyadari bahwa banyak nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari Tuhan telah dijanjikan sejak lama, bahkan sebelum Islam diturunkan. Salah satu bukti kuat lainnya yang sering dikaji para peneliti lintas agama adalah isi Bhavishya Purana, salah satu kitab kuno dalam ajaran Hindu yang masuk dalam kategori Purana, kumpulan teks-teks yang berisi ramalan, sejarah masa lalu, dan masa depan. Yang menarik, kitab ini secara eksplisit menyebut sosok bernama Muhammad, lengkap dengan ciri-ciri, tempat asal, serta ajarannya yang sangat identik dengan Nabi Muhammad. Dalam Bhavishya Purana, bagian Pratisarga Parva, bagian keempat, disebutkan bahwa di masa depan akan datang seorang guru asing bernama Muhammad. Ia digambarkan datang dari negeri padang pasir dan beragama yang tidak menyembah dewa-dewa buatan manusia, melainkan menyembah Tuhan yang Maha Esa yang tidak berbentuk. Ini jelas sekali merupakan ciri khas ajaran Islam, yang mengharamkan penyembahan terhadap berhala atau apapun selain Allah. Teks tersebut juga menjelaskan bahwa Muhammad akan datang bersama kelompoknya, yaitu para sahabat, yang akan memurnikan praktik ibadah dan membersihkan masyarakat dari kemusyrikan. Ia juga disebutkan akan memotong hewan sebagai bentuk kurban, dan tidak akan memuja api, air, atau pohon, hal-hal yang pada masa itu umum dilakukan dalam praktik pagan. Dalam ajaran Islam, penyembelihan hewan kurban adalah bagian dari ibadah, tapi bukan untuk dipersembahkan kepada roh atau dewa, melainkan semata-mata karena perintah Allah. Lebih lanjut, dikatakan bahwa Muhammad tidak berasal dari bangsa Arya, yaitu kelompok yang dalam teks-teks Hindu dianggap sebagai leluhur utama masyarakat India. Sebaliknya, Muhammad digambarkan sebagai pemimpin dari kaum yang tinggal di luar wilayah India dan berkulit sawo matang. Ia akan membawa ajaran kebenaran, mengajak manusia untuk kembali menyembah satu Tuhan, dan akan dikenal karena sifat jujur serta kebaikannya kepada kaum miskin dan yatim piatu. Jika kita melihat sejarah Nabi Muhammad, maka deskripsi ini sangat sesuai. Sejak muda, beliau dikenal dengan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya, dan sangat perhatian terhadap mereka yang lemah secara ekonomi dan sosial. Yang lebih mengejutkan lagi, dalam bagian yang sama disebutkan bahwa Muhammad akan tinggal di sebuah tempat yang suci bernama Marustal, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tanah gersang atau padang pasir. Nama ini sangat cocok dengan kondisi geografis Makkah dan Madinah, dua kota suci dalam Islam yang berada di Jazirah Arab yang gersang dan berpasir. Kitab ini juga memuat dialog antara Raja Bhoj dari India dengan seorang pendeta yang bernama Muhammad. Dalam teksnya,
Sang raja bertanya tentang kebenaran ajaran yang dibawa Muhammad, dan dijelaskan bahwa ajarannya berasal dari Tuhan Yang Esa dan tidak bisa dilihat oleh mata. Raja itu kemudian diberi pemahaman bahwa penyembahan kepada patung, arca, atau dewa-dewa yang berbentuk hanyalah ilusi manusia. Ini menegaskan bahwa Muhammad membawa ajaran yang bertentangan dengan politeisme yang saat itu umum di India. Menariknya, disebutkan pula bahwa mereka yang mengikuti Muhammad disebut sebagai Muslim dan mereka akan menghindari makanan yang diharamkan, tidak menyembah api, dan akan hidup sesuai hukum ilahi yang diturunkan. Bahkan ditekankan bahwa mereka akan melakukan ibadah tertentu, menjaga kebersihan, dan hidup dalam kedisiplinan spiritual. Ini sangat mirip dengan rukun Islam dan prinsip-prinsip syariat yang diajarkan Nabi Muhammad. Lebih lanjut, dalam bagian lainnya dari Bhavishya Purana, juga dijelaskan bahwa setelah datangnya Muhammad, dunia akan mengalami perubahan besar. Akan ada masa di mana masyarakat mulai meninggalkan kezaliman dan penyembahan berhala, dan ajaran Muhammad akan terus menyebar luas hingga ke penjuru negeri. Jika kita lihat sejarah Islam, sejak awal dakwah di Mekah yang penuh tekanan, lalu hijrah ke Madinah, hingga kemudian Islam menyebar ke Asia, Afrika, dan Eropa, semua ini selaras dengan narasi tersebut. Yang membuat banyak orang semakin kagum adalah bagaimana semua penjelasan ini muncul dalam teks yang ditulis berabad-abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Bhavishya Purana bukanlah kitab baru, melainkan bagian dari tradisi keagamaan Hindu yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Fakta bahwa sosok yang disebut sebagai Muhammad, yang ajarannya begitu mirip dengan Islam, muncul di dalam kitab tersebut, tentu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh atau kebetulan belaka. Dalam konteks ini, pertanyaannya bukan lagi apakah kitab Hindu menyebut Nabi Muhammad atau tidak, tetapi mengapa penyebutan ini bisa sedemikian spesifik dan akurat. Apakah ini merupakan bentuk petunjuk Tuhan yang telah diturunkan kepada umat manusia secara merata, sejak dulu hingga sekarang? Apakah ini menunjukkan bahwa kedatangan Nabi Muhammad memang sudah menjadi bagian dari rencana ilahi yang tertulis bahkan dalam kitab agama-agama terdahulu? Di luar Bhavishya Purana, ada satu lagi kitab yang memberikan petunjuk tentang sosok yang disebut sebagai Muhammad, yaitu Atharva Veda, salah satu dari 4 kitab utama dalam tradisi Hindu. Atharva Veda mengandung banyak mantra yang digunakan dalam berbagai ritual dan doa, serta berisi ajaran tentang kehidupan, kesehatan, dan spiritualitas. Salah satu bagian dalam kitab ini bahkan menyebutkan secara terang-terangan kedatangan seorang pemimpin besar yang berasal dari luar India, membawa ajaran yang memurnikan kepercayaan agama dan melawan penyembahan terhadap dewa-dewa. Dalam Atharva Veda, disebutkan bahwa seorang yang bernama Muhammad akan datang membawa ajaran yang sangat berbeda dari tradisi Hindu saat itu. Ia akan mengajarkan penyembahan kepada Tuhan yang satu, yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ajaran ini jelas berbeda dengan praktik politeisme yang sangat dominan pada masa itu, di mana banyak dewa-dewa disembah dalam bentuk patung atau simbol. Maha besar ajaran ini karena mengajarkan konsep tauhid, yang mengingkari segala bentuk pemujaan selain kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Teks ini lebih jauh lagi merujuk pada karakteristik pemimpin yang dimaksud, menggambarkan bahwa ia bukanlah seorang yang akan memuja api atau materi, seperti yang dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat Hindu pada masa itu. Sebaliknya, Muhammad dijelaskan sebagai sosok yang akan mengajarkan umat manusia untuk hidup dalam kesederhanaan, membersihkan hati dari keserakahan dan kebohongan, serta mengutamakan kejujuran dan kasih sayang kepada sesama. Ini sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, di mana kesederhanaan, kejujuran, dan kasih sayang adalah inti dari ajaran Nabi Muhammad. Selain itu, Atharva Veda juga menyebutkan bahwa Muhammad akan memiliki pengikut yang setia, yang disebut sebagai Muslim, yang akan menjaga kesucian ajarannya dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teks ini menggambarkan para pengikut Muhammad akan menghindari makanan yang diharamkan, berdoa dalam cara tertentu, dan menjalani hidup yang penuh disiplin spiritual. Ini, lagi-lagi, menunjukkan kesamaan yang jelas dengan praktik Islam, di mana ada aturan yang mengatur makanan dan minuman, seperti larangan makan babi dan alkohol,
serta kewajiban untuk melaksanakan ibadah 5 waktu. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam Atharva Veda adalah ramalan tentang penyebaran ajaran Muhammad. Dikatakan bahwa ajaran ini akan berkembang pesat dan menyebar jauh melampaui batas wilayah asalnya, menuju negeri-negeri yang jauh. Ini selaras dengan sejarah penyebaran Islam yang dimulai dari Jazirah Arab, kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, dari Asia hingga Eropa, Afrika, dan bahkan ke Amerika. Apa yang membuat teks ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa Atharva Veda ditulis jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Kitab ini merupakan salah satu bagian dari teks-teks Hindu yang sangat tua, yang bahkan tidak bisa dipastikan secara pasti kapan waktu penulisannya, tetapi diperkirakan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi, kemunculan nama Muhammad dalam teks tersebut benar-benar sebuah fenomena yang sulit dijelaskan, hanya dengan kebetulan atau tanpa alasan yang lebih dalam. Di luar teks-teks Hindu, ada juga sejumlah teks dalam tradisi Kristen yang memberikan isyarat tentang kedatangan seorang nabi besar di masa depan. Kitab-kitab dalam Alkitab, terutama yang terdapat dalam Perjanjian Lama, seringkali dianggap oleh sebagian orang sebagai referensi terhadap kedatangan seorang pemimpin yang akan datang membawa kebenaran. Banyak kalangan Kristen yang meyakini bahwa Yesus Kristus adalah pemimpin yang dimaksud. Namun bagi banyak ahli, terutama dalam tradisi Islam, ayat-ayat tersebut bisa merujuk kepada seorang nabi yang datang setelah Yesus. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan ini terdapat dalam kitab Yohanes 14:15, di mana Yesus menyebutkan tentang penolong yang akan datang setelahnya, yang akan memberikan petunjuk dan kebenaran. Kata penolong ini sering dipahami oleh umat Kristen sebagai pengganti Yesus setelahnya, namun dalam pandangan Islam, kata tersebut lebih tepat merujuk pada Nabi Muhammad. Banyak tafsir dan interpretasi yang menunjukkan bahwa ayat tersebut lebih cocok merujuk pada sosok Muhammad sebagai penerus ajaran Tuhan yang membawa petunjuk kepada umat manusia. Dalam beberapa literatur Muslim, perbandingan antara Yesus dan Muhammad seringkali dijelaskan dalam konteks kedatangan mereka sebagai pembawa wahyu yang memperbaiki ajaran sebelumnya. Yesus datang dengan membawa Injil, sedangkan Muhammad datang dengan Al-Quran, yang dianggap sebagai penyempurna wahyu sebelumnya. Dalam banyak ayat Al-Quran, Nabi Muhammad diposisikan sebagai penutup para nabi, Khatam an-Nabiyyin, yang menggenapi ajaran-ajaran dari nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa, Yesus. Lebih lanjut, banyak pandangan yang menyatakan bahwa kedatangan Nabi Muhammad sudah diramalkan dalam berbagai agama, dan ini seharusnya membuka pandangan bagi kita untuk lebih memahami adanya hubungan yang lebih luas antara agama dan saling menghormati tradisi-tradisi spiritual yang telah ada jauh sebelum kelahiran beliau. Melalui pemahaman ini, kita bisa melihat bahwa pada akhirnya semua wahyu yang diberikan oleh Tuhan bertujuan untuk membawa umat manusia kepada jalan yang benar, meski dengan perbedaan cara dan waktu. Perjalanan ajaran ini menuju dunia modern penuh dengan tantangan dan dinamika, namun ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa pesan-pesan yang terkandung dalam teks-teks kuno tersebut tidak hanya relevan pada zaman mereka, tetapi juga tetap relevan hingga saat ini. Sejak kedatangan Nabi Muhammad, ajaran Islam tidak hanya disebarkan di Jazirah Arab, tetapi juga melintasi benua dan peradaban. Islam memasuki berbagai wilayah dan beradaptasi dengan budaya-budaya yang ada di sana. Keberagaman cara beribadah dan menerjemahkan ajaran ini menunjukkan bahwa Islam, meskipun memiliki prinsip-prinsip dasar yang tidak berubah, tetap mampu bertahan dalam berbagai konteks zaman dan budaya yang berbeda. Salah satu cara yang paling menarik untuk melihat penerimaan ajaran ini adalah melalui interaksi Islam dengan dunia Barat, terutama setelah periode penaklukan dan penyebaran Islam yang meluas. Di Eropa, banyak intelektual yang tertarik dengan ajaran-ajaran Islam, terutama dalam bidang filsafat, astronomi, dan ilmu pengetahuan lainnya. Salah satu contoh yang menonjol adalah terjemahan karya-karya ilmuwan Muslim ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan, yang memainkan peran penting dalam kebangkitan Renaissance. Meskipun banyak orang di Eropa pada waktu itu masih terikat pada ajaran agama Kristen, para ilmuwan dan pemikir Eropa mulai memandang dunia dengan cara yang berbeda, sebagian besar berkat pengaruh ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Islam.
Namun tantangan terbesar dalam penerimaan ajaran ini bukan hanya datang dari dunia barat, tetapi juga dari dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Ada banyak aliran dan mazhab dalam Islam yang memiliki cara berbeda dalam menafsirkan teks-teks suci. Hal ini kadang menyebabkan perpecahan, meskipun ajaran dasar Islam tentang tauhid dan amal saleh tetap menjadi kesatuan. Seiring berjalannya waktu, umat Islam harus menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan modern, seperti kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Tantangan terbesar adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai, moral dan spiritual Islam di tengah arus deras perubahan zaman. Di tengah tantangan-tantangan ini, banyak pemimpin dan cendekiawan Muslim yang berusaha untuk kembali ke ajaran-ajaran asli yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka berusaha menginterpretasikan teks-teks suci dengan pendekatan yang lebih relevan dengan konteks masa kini tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam itu sendiri. Salah satu tokoh penting dalam hal ini adalah Sayyid Qutbah, seorang pemikir dari Mesir yang karyanya banyak mempengaruhi pemikiran Islam modern. Qutbah mengajak umat Islam untuk kembali kepada pemahaman yang lebih murni terhadap Al-Quran dan hadis, serta memperkenalkan konsep Islam sebagai sistem hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Di sisi lain, ada juga banyak tantangan yang datang dari dunia luar, terutama dari kalangan yang belum memahami ajaran Islam dengan benar. Banyak prasangka dan stereotip negatif tentang Islam yang tersebar, yang seringkali berakar dari ketidaktahuan atau distorsi informasi. Hal ini menyebabkan umat Islam harus bekerja lebih keras untuk mengedukasi dunia tentang ajaran yang sesungguhnya, yang tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai contoh, konsep syariah sering disalahpahami oleh orang-orang yang tidak mengenal Islam secara mendalam. Padahal, dalam pemahaman yang benar, syariah bukanlah hukum yang diterapkan dengan kekerasan, melainkan pedoman hidup yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Pengaruh globalisasi juga membawa tantangan besar bagi umat Islam. Di satu sisi, globalisasi memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, yang memudahkan umat Islam untuk mengakses berbagai pengetahuan dan wawasan dari berbagai penjuru dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa ancaman terhadap identitas budaya dan agama. Gaya hidup Barat yang lebih sekuler dan materialistik seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang lebih spiritual dan moral. Oleh karena itu, banyak pemimpin Islam yang menekankan pentingnya menjaga identitas Islam dalam menghadapi tekanan globalisasi ini, dengan cara mengedepankan pendidikan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam. Penting untuk dicatat bahwa ajaran Islam tetap menjadi sumber kekuatan dan harapan bagi banyak orang di seluruh dunia, meskipun tantangan dan perubahan zaman terus hadir. Dari Asia, Afrika, hingga Amerika, umat Islam terus menghidupkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad melalui salat, puasa, zakat, dan haji. Mereka menjalankan ajaran-ajaran ini sebagai bagian dari usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Hal ini juga terbukti melalui banyak inisiatif sosial yang diprakarsai oleh umat Islam, seperti lembaga-lembaga amal, rumah sakit, sekolah, dan berbagai program kesejahteraan yang membantu mereka yang membutuhkan. Lebih dari itu, dalam era digital ini, semakin banyak umat Islam yang memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan pesan-pesan Islam. Melalui media sosial, blog, dan platform digital lainnya, banyak cendekiawan Muslim yang berbagi pemikiran mereka tentang bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya relevan pada zaman Nabi Muhammad, tetapi juga dapat diterjemahkan dengan cara yang sesuai dengan tantangan zaman sekarang. Umat Islam memainkan peran penting dalam menciptakan perdamaian global dan bagaimana mereka dapat menjadi agen perubahan positif di tengah dunia yang semakin terhubung. Dunia yang semakin global ini, meskipun memberikan banyak peluang untuk kemajuan, juga membawa tantangan besar, seperti ketegangan antar negara, ketidaksetaraan, sosial dan krisis lingkungan yang mengancam keberlanjutan hidup umat manusia. Perdamaian, dalam konteks ajaran Islam, bukan hanya tentang menghindari peperangan, tetapi juga tentang menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam keluarga, masyarakat,
maupun antar bangsa. Ajaran Islam mengajarkan bahwa perdamaian sejati hanya dapat dicapai jika umat manusia saling menghormati, memahami perbedaan, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Ini bukan hanya pesan yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, tetapi juga tercermin dalam kehidupan Nabi Muhammad yang selalu berusaha mendamaikan berbagai pihak, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Salah satu prinsip utama dalam Islam yang mendukung perdamaian adalah konsep salam atau kedamaian, yang bukan hanya menjadi salam yang digunakan oleh umat Islam, tetapi juga merupakan tujuan hidup. Dalam Al-Quran, kata salam disebutkan berkali-kali sebagai tujuan yang harus diusahakan dalam kehidupan umat manusia. Seorang Muslim diharapkan untuk tidak hanya membawa kedamaian dalam dirinya, tetapi juga menyebarkannya di sekitar mereka, mulai dari keluarga, lingkungan sosial, hingga dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu, ajaran Islam mengajarkan pentingnya keadilan sosial, yang merupakan kunci untuk menciptakan perdamaian yang langgeng. Keadilan dalam Islam tidak hanya terbatas pada pemberian hak yang sama bagi setiap individu, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap yang lemah dan terlantar. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam misalnya, adalah cara untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada sebagian orang saja, tetapi tersebar, merata sehingga kesenjangan sosial dapat diminimalkan. Melalui zakat dan sedekah, umat Islam diajarkan untuk peduli terhadap kesejahteraan orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung, sehingga tercipta rasa solidaritas dan kesetaraan. Namun, meskipun Islam mengajarkan perdamaian dan keadilan, dunia saat ini masih menghadapi banyak konflik yang berakar pada berbagai faktor, seperti perbedaan politik, agama, etnis, dan ekonomi. Salah satu tantangan terbesar bagi umat Islam adalah bagaimana mempertahankan prinsip-prinsip perdamaian dalam situasi yang penuh dengan ketegangan. Di beberapa wilayah dunia, umat Islam seringkali terjebak dalam konflik yang tidak mereka inginkan, baik itu karena alasan politik atau akibat kesalahpahaman terhadap ajaran mereka. Oleh karena itu, umat Islam di seluruh dunia perlu berperan aktif dalam mengedukasi dan menyebarkan pesan-pesan damai, baik di tingkat lokal maupun internasional. Sebagai contoh, banyak organisasi Muslim yang bekerja keras untuk mengurangi ketegangan antar agama, baik di negara mayoritas Muslim maupun di negara-negara Barat. Di banyak negara, umat Islam terlibat dalam berbagai upaya untuk mempererat hubungan antaragama dan membangun pemahaman yang lebih baik di antara berbagai kelompok. Dialog antaragama yang melibatkan berbagai pemimpin agama dari berbagai latar belakang telah menjadi salah satu cara penting untuk mengurangi prasangka dan mengupayakan perdamaian yang lebih tahan lama. Pada tingkat internasional, banyak negara-negara Muslim juga terlibat dalam organisasi-organisasi global yang berusaha untuk menciptakan perdamaian dan kerja sama internasional. Organisasi seperti Organisasi Kerjasama Islam, OKI, memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan upaya-upaya perdamaian di dunia Muslim, termasuk dalam penyelesaian konflik dan bantuan kemanusiaan. Di samping itu, umat Islam juga terlibat dalam diplomasi internasional yang berusaha untuk menyelesaikan konflik-konflik regional dengan membawa perspektif perdamaian Islam ke meja perundingan. Namun, selain peran diplomasi dan organisasi internasional, umat Islam juga dihadapkan pada peran penting dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk mempromosikan perdamaian. Dalam keluarga, pendidikan, dan komunitas, umat Islam memiliki tanggung jawab untuk membina rasa saling menghargai dan toleransi. Mendidik generasi muda untuk memahami pentingnya perdamaian dan kerukunan adalah langkah krusial untuk menciptakan dunia yang lebih harmonis di masa depan. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan agama yang menekankan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati. Selain itu, setiap individu Muslim harus memperlakukan orang lain dengan hormat, tanpa memandang latar belakang mereka, serta menghindari kekerasan dalam bentuk apapun. Konsep toleransi juga sangat penting dalam Islam. Nabi Muhammad sendiri memberikan teladan bagaimana bersikap toleran terhadap perbedaan. Salah satu momen yang sangat terkenal adalah ketika beliau berdamai dengan komunitas Yahudi di Madinah, meskipun terdapat perbedaan agama dan pandangan politik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan untuk memaksakan keyakinan, melainkan lebih kepada saling menghormati dan hidup berdampingan dengan damai. Dalam dunia modern yang penuh tantangan ini, umat Islam juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman
tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama mereka. Dunia yang semakin terhubung memudahkan umat Islam untuk berinteraksi dengan berbagai budaya dan agama lainnya, dan ini merupakan peluang besar untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian Islam secara lebih luas. Melalui media sosial, berbagai platform digital, dan pertemuan internasional, umat Islam memiliki kesempatan untuk lebih mengedukasi dunia tentang ajaran mereka yang mengedepankan perdamaian, toleransi, dan saling menghormati. Pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter dan mendukung perdamaian di kalangan umat Islam, serta bagaimana pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan perubahan sosial yang positif di dunia. Dalam dunia yang terus berkembang ini, pendidikan memainkan peran yang sangat krusial, bukan hanya dalam aspek intelektual, tetapi juga dalam membangun pemahaman tentang nilai-nilai luhur yang dapat menciptakan dunia yang lebih adil dan damai. Dalam ajaran Islam, pendidikan sangat dihargai. Al-Quran sendiri banyak menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Salah satu ayat yang terkenal dalam hal ini adalah Iqra, yang berarti bacalah. QS Al-Alaq 1, yang mengajak umat manusia untuk senantiasa mencari pengetahuan. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai seorang yang sangat menghargai ilmu, dan beliau memotivasi umat Islam untuk mencari ilmu sepanjang hidup mereka, baik di dunia maupun akhirat. Melalui ajaran ini, pendidikan dalam Islam bukan hanya untuk tujuan duniawi, tetapi juga untuk membentuk individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama, etika, dan kehidupan sosial. Di dunia modern ini, pendidikan menjadi alat yang sangat efektif untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, dan konflik. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harus mencakup lebih dari sekadar pengajaran keterampilan teknis atau akademis. Pendidikan yang sesungguhnya dalam Islam juga meliputi pembentukan karakter yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan kebajikan. Hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan dalam banyak hadits Nabi Muhammad yang mengutamakan akhlak yang baik, pengendalian diri, serta sikap toleransi terhadap orang lain, baik yang seiman maupun tidak. Pendidikan yang membentuk karakter tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan semata, tetapi juga membentuk moral dan etika siswa untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan Islam menekankan pada pentingnya pembentukan jiwa yang bersih, hati yang ikhlas, serta pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hidup dalam harmoni dengan sesama manusia, lingkungan, dan seluruh ciptaan Allah. Dengan dasar inilah, pendidikan diharapkan dapat mencetak individu yang tidak hanya cerdas dalam bidang akademik, tetapi juga bijaksana dalam menjalani kehidupan. Lebih lanjut, pendidikan juga menjadi sarana penting dalam membangun jembatan komunikasi dan pemahaman antar budaya dan agama. Di dunia yang semakin global, kita dihadapkan pada beragam perbedaan, baik dalam hal etnis, agama, maupun pandangan politik. Oleh karena itu, pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dapat menjadi instrumen yang efektif untuk membangun saling pengertian dan mengurangi konflik. Di banyak tempat, umat Islam telah menunjukkan bahwa pendidikan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebajikan dapat membantu menumbuhkan sikap toleransi dan menghormati perbedaan. Sebagai contoh, di berbagai negara, sekolah-sekolah Islam seringkali mengajarkan siswa mereka tentang pentingnya hidup berdampingan dengan damai dan mengajarkan nilai-nilai universal yang diterima oleh banyak budaya dan agama. Selain itu, pendidikan yang berbasis pada ajaran Islam juga memberikan bekal moral yang kuat bagi siswa untuk menghadapi tantangan hidup dengan sikap sabar, adil, dan penuh kasih sayang, serta menjadi pemimpin yang dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia pendidikan di era modern adalah ketidakmerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Masih banyak daerah di dunia, terutama di negara-negara berkembang, yang mengalami keterbatasan dalam hal akses pendidikan, terutama bagi anak-anak perempuan dan kelompok-kelompok minoritas. Di sini, umat Islam, baik individu maupun komunitas, dapat berperan aktif untuk membantu memerangi ketidaksetaraan tersebut. Melalui pendirian sekolah-sekolah yang terjangkau, serta program-program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga miskin,
umat Islam dapat berkontribusi besar dalam memastikan setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Di sisi lain, pendidikan juga harus mencakup pengajaran tentang tanggung jawab sosial dan peran penting individu dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dengan memperkenalkan konsep khidmah atau pelayanan kepada umat manusia, pendidikan Islam dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab di kalangan generasi muda untuk terlibat aktif dalam mengatasi permasalahan sosial. Hal ini juga mendukung konsep ummah dalam Islam, di mana setiap individu adalah bagian dari komunitas yang lebih besar dan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Dalam dunia yang semakin dipengaruhi oleh teknologi, dan digitalisasi, penting bagi umat Islam untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk mendukung proses pembelajaran, namun harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Pendidikan dalam Islam mengajarkan bahwa ilmu itu harus digunakan untuk kebaikan, dan teknologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan untuk tujuan yang positif, seperti menyebarkan pesan perdamaian, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun jembatan komunikasi antar bangsa. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah krisis lingkungan global yang semakin nyata. Di dalam Al-Quran, Allah berulang kali menyebutkan pentingnya menjaga bumi dan seluruh ciptaannya. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan berbasis pada nilai-nilai Islam dapat membantu umat Islam memahami tanggung jawab mereka terhadap alam, serta mendorong mereka untuk mengambil langkah-langkah yang lebih berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengajarkan generasi muda untuk menjadi penjaga bumi, umat Islam dapat berperan dalam menciptakan dunia yang lebih ramah lingkungan dan lestari. Bagaimana umat Islam dapat menjaga prinsip-prinsip agama mereka di tengah arus globalisasi yang semakin pesat, dengan fokus pada adaptasi terhadap perkembangan zaman, tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Di dunia yang terus berubah ini, umat Islam dituntut untuk cerdas dalam menghadapi tantangan, tetapi tetap berpegang pada prinsip hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai umat yang memiliki pedoman hidup yang jelas dan menyeluruh, Islam mengajarkan keseimbangan antara iman, ilmu pengetahuan, dan kehidupan duniawi. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun tetap menjaga nilai-nilai dan ajaran Islam sebagai landasan hidup mereka. Globalisasi seringkali membawa tantangan besar dalam hal identitas budaya dan agama. Proses ini mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari pola pikir, kebiasaan, hingga sistem sosial. Di tengah arus globalisasi ini, ada kekhawatiran bahwa umat Islam mungkin terjerumus pada gaya hidup yang tidak sesuai dengan ajaran agama mereka. Pengaruh luar seperti materialisme, hedonisme, dan individualisme dapat mengikis nilai-nilai kolektivitas, kebersamaan, dan keseimbangan yang diajarkan oleh Islam. Namun, umat Islam memiliki kesempatan untuk menunjukkan bagaimana ajaran Islam dapat memberi solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dunia modern. Penting untuk dipahami bahwa Islam bukanlah agama yang statis atau tertinggal zaman. Ajaran Islam sangat dinamis dan fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman, asalkan prinsip-prinsip dasarnya tetap terjaga. Misalnya, dalam bidang teknologi, umat Islam didorong untuk memanfaatkannya untuk tujuan kebaikan. Islam tidak melarang penggunaan teknologi, tetapi mengingatkan agar teknologi digunakan untuk memperbaiki kehidupan, mengurangi penderitaan, dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Dengan demikian, umat Islam dapat berpartisipasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap dalam kerangka etika Islam yang menghargai martabat manusia dan alam. Sebagai contoh, di era digital ini, umat Islam dapat memanfaatkan platform media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan pesan-pesan Islam yang moderat, damai, dan penuh kasih sayang. Dengan menggunakan teknologi ini, umat Islam dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan menunjukkan wajah Islam yang ramah, inklusif, dan penuh toleransi. Namun, umat Islam juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam godaan penggunaan teknologi untuk tujuan negatif, seperti menyebarkan kebencian, fitnah, atau informasi yang salah. Dalam hal ini,
prinsip kejujuran dan integritas dalam Islam sangat penting untuk dijaga. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana umat Islam dapat tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional seperti adat dan kebiasaan yang mendalam dalam masyarakat Muslim sambil menerima inovasi dan perubahan zaman. Dalam hal ini, ada kebutuhan untuk memahami mana nilai-nilai yang bersifat universal dan tak terbantahkan, seperti tauhid, keesaan Allah, serta mana yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Misalnya, dalam hal pakaian, makanan, atau gaya hidup, umat Islam dapat beradaptasi dengan tren dunia tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat. Semua ini dapat dicapai dengan pemahaman yang matang tentang prinsip fiqh, ijtihad, dan konteks sosial di mana umat Islam hidup. Di sisi lain, pendidikan juga berperan penting dalam membentuk generasi muda yang cerdas dalam memanfaatkan kemajuan zaman tanpa melupakan jati diri mereka sebagai umat Islam. Pendidikan yang berbasis pada pemahaman agama yang mendalam, serta keterampilan yang relevan dengan dunia modern, dapat membekali generasi muda dengan kemampuan untuk beradaptasi, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, Islam mengajarkan pentingnya mencari ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu duniawi, dengan tujuan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Salah satu cara umat Islam dapat menjaga nilai-nilai agama mereka dalam menghadapi tantangan zaman adalah dengan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga identitas Muslim. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, identitas Muslim seringkali diuji, baik oleh tekanan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, membangun komunitas yang solid, yang saling mendukung dalam menjalankan syariat Islam, sangat penting. Komunitas ini dapat menjadi tempat untuk belajar, berdiskusi, dan berbagi pengalaman hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan tentang persaudaraan dan tolong-menolong. Selain itu, umat Islam juga harus memperkuat pemahaman tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap agama lain. Meskipun Islam memiliki prinsip-prinsip yang sangat jelas, umat Islam juga diingatkan untuk menghargai perbedaan dan tidak memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain. Hal ini sangat penting dalam menghadapi dunia yang semakin pluralistik dan multikultural. Islam mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Qais Al-Baqarah 256, dan ini harus dipahami dengan baik oleh umat Islam, agar dapat berinteraksi secara positif dengan umat dari berbagai agama dan latar belakang. Selain itu, dalam menghadapi globalisasi, umat Islam perlu menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan upaya untuk memperkuat nilai-nilai moral. Keseimbangan ini dapat dicapai dengan mengedepankan etika Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja, hubungan antar pribadi, dan interaksi sosial. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan kita harus didasarkan pada niat yang baik dan untuk mencapai keridhaan Allah. Dengan prinsip ini, umat Islam dapat menghadapi perubahan zaman dengan keyakinan bahwa mereka tetap berada di jalan yang benar. Dalam dunia yang penuh dengan konflik dan ketegangan, peran umat Islam sangat diperlukan untuk membawa kedamaian yang sejati. Islam mengajarkan nilai-nilai perdamaian yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun hubungan antar negara. Salah satu inti ajaran Islam adalah kedamaian, as-salam, dan umat Islam dipanggil untuk menyebarkan kedamaian ini ke seluruh dunia. Perdamaian dalam Islam bukan sekadar menghindari peperangan atau konflik, tetapi lebih kepada menciptakan kondisi di mana hak-hak semua orang dihormati, keadilan ditegakkan, dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Konsep perdamaian ini telah diajarkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang meskipun hidup dalam situasi yang penuh tantangan dan pertempuran, selalu menekankan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi. Dalam perjanjian Hudaybiyah misalnya, Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa perdamaian, meskipun tampak sulit, dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi umat Islam di masa depan. Salah satu cara umat Islam dapat berkontribusi pada perdamaian dunia adalah dengan aktif dalam menyebarkan ajaran toleransi dan saling menghormati. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan agama adalah ciptaannya,
dan bahwa umat manusia harus saling mengenal dan menghormati satu sama lain. Qs Al-Hujurat 13. Umat Islam diajarkan untuk tidak membenci orang lain hanya karena perbedaan, melainkan untuk saling menghormati dan bekerja sama dalam kebaikan. Hal ini sejalan dengan prinsip hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam, di mana umat Islam dapat menjadi contoh bagi dunia dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Peran umat Islam dalam menciptakan perdamaian juga dapat terlihat dalam sikap mereka terhadap kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan. Islam mengajarkan bahwa membantu mereka yang lemah dan tertindas adalah tanggung jawab moral bagi setiap Muslim. Salah satu cara untuk mewujudkan perdamaian adalah dengan berjuang melawan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Umat Islam diajarkan untuk tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung. Zakat dan sedekah adalah dua instrumen penting dalam Islam yang dapat digunakan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan membayar zakat dan memberi sedekah, umat Islam dapat membantu mereka yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberikan rasa keadilan kepada mereka yang kurang beruntung. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya solidaritas sosial dan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, umat Islam dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Selain itu, penting untuk diingat bahwa perdamaian dunia tidak hanya dapat dicapai dengan menghentikan peperangan, tetapi juga dengan menciptakan pemahaman yang lebih baik antara bangsa-bangsa dan antaragama. Dalam konteks globalisasi yang semakin terhubung, dialog antaragama menjadi sangat penting. Umat Islam dapat memainkan peran penting dalam dialog antaragama ini dengan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, persaudaraan, dan saling menghormati. Dalam banyak situasi, ketegangan antaragama seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan dan stereotip. Oleh karena itu, pendidikan dan dialog yang lebih mendalam antara umat Islam dan pemeluk agama lain sangat penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mengurangi konflik. Islam juga mengajarkan pentingnya perdamaian dalam hubungan internasional. Prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia adalah nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam dan dapat digunakan untuk memperbaiki hubungan antar negara. Umat Islam dapat mendukung upaya-upaya perdamaian global dengan mendesak negara mereka untuk mengambil bagian dalam penyelesaian konflik internasional, baik melalui diplomasi, bantuan kemanusiaan, maupun pengurangan ketegangan politik. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menciptakan dunia yang damai, di mana setiap individu dapat hidup dengan aman, sejahtera, dan penuh kasih sayang. Lebih jauh lagi, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga perdamaian dalam keluarga. Keluarga adalah unit dasar masyarakat, dan menjaga kedamaian dalam keluarga adalah fondasi bagi kedamaian yang lebih luas. Dalam hubungan suami istri, Islam mengajarkan sikap saling menghormati, kasih sayang, dan pengertian. Selain itu, dalam mendidik anak, Islam menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai kebaikan, kedamaian, dan toleransi yang akan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang dapat berkontribusi pada perdamaian dunia. Dengan demikian, umat Islam tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedamaian di dalam masyarakat mereka sendiri, tetapi juga memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian global. Dalam dunia yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakadilan, Islam menawarkan solusi yang relevan dan dapat diterapkan di masa kini. Melalui ajaran-ajaran kedamaian yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, umat Islam dapat menjadi agen perdamaian yang aktif dan efektif, yang dapat menginspirasi dunia untuk hidup bersama dengan lebih harmonis. Bab ini menegaskan bahwa perdamaian dunia bukanlah impian yang mustahil, tetapi sebuah tujuan yang dapat dicapai dengan komitmen dan usaha bersama. Bab selanjutnya akan membahas tentang bagaimana umat Islam dapat memperkuat jaringan solidaritas internasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan global. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter, mengembangkan keterampilan, dan memperkuat kesadaran sosial. Dalam Islam, pendidikan dianggap sebagai kewajiban yang sangat penting, baik untuk laki-laki maupun perempuan,
dan menjadi bagian integral dari kehidupan setiap individu. Pendidikan dalam Islam bukan hanya mengenai belajar membaca dan menulis, tetapi juga mencakup pembelajaran tentang nilai-nilai moral, etika, dan ajaran agama yang dapat membimbing umat untuk hidup secara bermoral dan bertanggung jawab. Al-Quran menyatakan bahwa pencarian ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, QS. Al-Alaq 1:5. Ajaran ini menekankan bahwa ilmu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk memperbaiki akhlak dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Selain itu, pendidikan dalam Islam juga melibatkan pengajaran tentang pentingnya menghormati hak-hak orang lain, menjaga kedamaian, dan memperlakukan sesama dengan penuh kasih sayang. Salah satu nilai yang ditekankan dalam pendidikan Islam adalah keadilan, al-adl, yang mengajarkan agar setiap individu diperlakukan dengan adil, tanpa diskriminasi. Pendidikan yang baik harus mampu menciptakan rasa saling menghormati dan menumbuhkan semangat solidaritas antar sesama umat manusia, terlepas dari latar belakang budaya, agama, atau etnis. Peran pendidikan dalam menciptakan perdamaian dunia sangat besar. Melalui pendidikan, individu dapat diajarkan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai, menghargai perbedaan, dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Islam mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari diri sendiri, dan dengan memiliki pemahaman yang benar tentang ajaran agama serta nilai-nilai sosial, seseorang akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana. Pendidikan juga penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang sering menjadi sumber ketegangan dan konflik. Di banyak bagian dunia, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan menjadi faktor penyebab kemiskinan dan ketidakadilan. Umat Islam, dengan ajaran mereka yang menekankan pentingnya, membantu sesama dan memperjuangkan keadilan, memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Salah satu contoh nyata dari kontribusi Islam dalam pendidikan adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah, yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga pengetahuan umum yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan dalam Islam juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam sebagai bagian dari tanggung jawab umat manusia terhadap ciptaan Allah. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan merawat bumi dengan bijaksana. Kueso Al-Baqarah 164. Pendidikan yang mengedepankan pemahaman tentang lingkungan ini sangat penting, mengingat tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini, seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Selain memberikan pendidikan formal, umat Islam juga dianjurkan untuk terus mencari ilmu sepanjang hidup, ilmu yang bermanfaat. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, menggambarkan bahwa pendidikan harus terus berlangsung, baik secara formal maupun informal. Seiring dengan perkembangan zaman, penting bagi umat Islam untuk terus memperbaharui pengetahuan mereka dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, agar tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan dunia modern. Pendidikan juga dapat memperkuat hubungan internasional dan memfasilitasi dialog antar budaya. Dengan semakin terhubungnya dunia melalui teknologi dan komunikasi, pemahaman yang lebih baik tentang budaya dan agama lain menjadi sangat penting. Melalui pendidikan, umat Islam dapat lebih mudah memahami perbedaan dan memperkuat hubungan persahabatan dengan bangsa lain. Selain itu, pendidikan dapat memupuk semangat kerja sama internasional dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sains, dan teknologi yang pada gilirannya akan berkontribusi pada perdamaian dunia. Salah satu aspek penting dalam pendidikan adalah pemberdayaan perempuan. Dalam banyak masyarakat, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Namun, Islam secara tegas mendukung pemberdayaan perempuan melalui pendidikan. Nabi Muhammad SAW sendiri menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan, seperti yang tercermin dalam hadis yang menyatakan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Pendidikan yang setara bagi perempuan akan menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan adil, serta memperkuat kontribusi perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
Di dunia modern, tantangan terbesar yang dihadapi oleh sistem pendidikan adalah ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Banyak anak-anak di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang, yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang layak. Umat Islam memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam mengatasi masalah ini, dengan mendirikan lembaga pendidikan, memberikan beasiswa, dan mendukung proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang kurang berkembang. Melalui pendidikan yang berkualitas, umat Islam dapat membekali generasi muda dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun dunia yang lebih baik. Generasi muda ini akan menjadi pemimpin masa depan yang dapat menghadapi tantangan global dengan penuh kebijaksanaan, serta menyebarkan nilai-nilai kedamaian, keadilan, dan solidaritas yang diajarkan oleh Islam. Penting untuk dicatat bahwa meskipun banyak penafsir dari kalangan Hindu yang mengakui adanya kemiripan antara sosok yang digambarkan dalam kitab mereka dengan Nabi Muhammad SAW, tidak semua kalangan Hindu setuju dengan interpretasi ini. Beberapa lebih cenderung melihat ramalan-ramalan tersebut sebagai simbolisme atau metafora yang lebih luas, yang menggambarkan prinsip-prinsip universal dalam agama mereka, seperti kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia. Namun demikian, bagi banyak umat Islam, hal ini justru semakin memperkuat keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang disebutkan dalam berbagai ramalan dari berbagai agama, termasuk Hindu. Melalui perspektif ini, kita dapat melihat bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai suatu peristiwa yang terjadi dalam sejarah umat Islam, tetapi juga sebagai bagian dari skenario global yang lebih besar, di mana berbagai agama dan tradisi memiliki petunjuk mengenai sosok yang akan datang untuk membawa umat manusia kepada jalan yang benar. Pengakuan akan kedatangan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Hindu ini juga menunjukkan adanya kesamaan dalam ajaran moral yang diajarkan oleh berbagai agama besar di dunia. Ajaran tentang kedamaian, keadilan, dan penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah nilai-nilai universal yang dapat dijumpai dalam setiap tradisi keagamaan, dan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu figur utama yang memegang peran besar dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut di dunia ini.